Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita senantiasa dalam sukacita untuk menjalani hari-hari kita dan beraktivitas. Firman Tuhan yang menyapa kita, mengajarkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup, menjalin hubungan sesama manusia, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Allah dengan tegas melalui Musa mengatakan kepada umat Israel agar mereka tidak menjadi orang yang serakah, agar mereka mau mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, agar mereka tidak mengingini apa yang dimiliki oleh sesamanya, bahkan agar mereka tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Bagi bangsa Israel, tanah itu merupakan satu hal yang sangat penting, satu hal pusaka yang tidak bisa dipermainkan. Untuk itulah demi tanah yang mereka duduki, mereka mau mempertaruhkan nyawa. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus bersikap akan harta atau pusaka atau tanah yang mereka miliki, agar tidak berlaku curang, agar tidak mengikuti keinginan duniawi demi meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dikatakan tadi dengan tegas di sini, jangan menggeser batas. Setiap orang, setiap keluarga punya batasan masing-masing, sehingga mereka akan mengelola tanah mereka sesuai dengan hak milik mereka sendiri. Maka dengan alasan apapun, dengan jabatan apapun yang dimiliki, tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk merampas hak orang lain, merampas tanah orang lain dengan cara penipuan. Syukurilah apa yang ada pada dirimu. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada bangsa Israel. Demikianlah halnya kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dianugerahi Tuhan berkat, dianugerahi sukacita. Maka hiduplah dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin secara materi kita tidak sekaya orang lain, kita tidak semakmur orang lain, namun firman ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah menjadi orang yang serakah. Jangan pernah menginginkan harta orang lain, kepunyaan orang lain untuk menjadi milik kita. Karena ketika perasaan atau ketika keinginan itu muncul, maka akan ada perbuatan jahat yang merasuki kehidupan kita. Maka tidak jarang kita mendengar ada orang bersaudara, mereka tidak segan-segan memupuk permusuhan, bahkan tidak segan-segan untuk bertengkar, berkelahi, berselisih paham, hanya karena memperebutkan tanah warisan. Tidak jarang kita mendengar tetangga saling membenci. Karena apa? Karena batas yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam sertifikatnya. Tidak jarang kita mendengar orang membawa ke jalur hukum oleh karena harta, oleh karena kepunyaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis.
Maka dikatakan juga dalam firman ini, apa yang kau miliki yang diberikan Tuhan kepadamu, syukurilah. Karena dengan bersyukurlah kita akan bersuka cita. Jikalau orang menginginkan kepunyaan orang lain, dia tidak akan mampu bersyukur. Ketika orang menginginkan kepunyaan orang lain, yang ada dalam hatinya adalah keserakahan. Yang ada dalam hatinya adalah bagaimana supaya semua itu menjadi milikku, maka akan muncul sifat untuk menipu, merampas dengan cara yang tidak benar. Maka ini yang harus kita hindarkan. Berbahagialah kita dengan apa yang kita miliki saat ini, karena itu bersumber daripada Tuhan. Berbahagialah kita akan pekerjaan, akan keluarga, akan penghasilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan marilah kita gunakan itu sebesar-besarnya demi kemuliaan Tuhan dan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Sebanyak apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah memuaskan manusia. Tapi orang yang terpuaskan kerinduannya, terpuaskan hatinya adalah orang yang mau bersyukur. Sedikit atau banyak berkat yang dia terima, sedikit atau banyak harta yang dia miliki, tapi ketika dia hidup dalam ucapan syukur, maka ketamakan, keserakahan, tipu muslihat tidak akan pernah tumbuh dalam kehidupannya. Kiranya kita dibimbing oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk hidup bersyukur dalam Tuhan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak bersyukur. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, sekalipun banyak rintangan yang kita hadapi, ekonomi kita mengalami kehancuran, mengalami kelumpuhan, tapi bersyukurlah. Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap berdoa, untuk tetap bersekutu dengannya. Dan kita dikuatkan meskipun kita mengalami banyak pencobaan. Dan itulah sukacita terindah. Ketika kita dikuatkan dalam kesusahan, ketika kita ditolong dalam penderitaan, maka bersyukurlah senantiasa. Hiduplah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Sukacita kita akan melimpah karena Tuhanlah sumber sukacita itu. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kehidupan dalam setiap langkah kami. Ajar kami untuk hidup dalam jalan-Mu, karena dalam jalan-Mu lah ada berkat dan sukacita. Terpuji nama Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.